Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Istiqomah, NIM 7010119084, mahasiswa jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar. Pada video ini saya akan membahas mengenai obesitas. Apa sih obesitas itu? Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebih atau abnormal dalam tubuh kita yang mengganggu kesehatan. Obesitas terjadi karena kalori atau asupan energi yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan energi yang dibakar melalui aktivitas yang kita lakukan. Masalah obesitas dapat terjadi pada anak-anak, remaja maupun dewasa. Kemudian yang kedua, apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya obesitas? Nah, selain pola makan yang tidak sehat serta tubuh kurang aktif dalam bergerak, obesitas bisa terjadi oleh faktor-faktor berikut seperti genetik, di mana ada beberapa gen yang dikaitkan dengan risiko terjadinya obesitas, di mana jika kedua orang tua gemuk atau salah satu orang tua gemuk, hal ini dapat meningkatkan terjadinya obesitas pada orang tersebut. Kemudian efek samping obat-obatan seperti obat-obat antidepresan dan juga obat-obat anti diabetes mellitus. Kemudian kehamilan. Keempat, kurang tidur, di mana kurang tidur ini dapat memperlambat metabolisme dan meningkatkan jumlah hormon grelin. Nah, akibatnya jika tidak bekerja dengan baik, hormon ini akan memicu nafsu makan, sehingga kita akan terdorong untuk makan terus hingga menyebabkan kelebihan berat badan. Kemudian yang terakhir yaitu pertambahan usia. Adapun tanda dan gejala dari obesitas, yang pertama yaitu terdapat tanda dan gejala pada sistem pernapasan, di mana dapat menyebabkan sesak napas atau sleep apnea, di mana terhentinya napas sementara saat kita tidur karena penimbunan lemak yang berlebih pada diafragma maupun dada. Yang kedua, pada ortopedik atau tulang, di mana dapat menyebabkan nyeri punggung disebabkan oleh peningkatan beban tulang karena penimbunan lemak yang berlebih. Kemudian yang ketiga, penampilan fisik, di mana dapat menyebabkan wajah bulat, pipi tembem, dagu rangkap, perut membuncit, serta bagian dada yang menggembung. Kemudian, apa saja sih dampak buruk dari obesitas? Dampak buruk dari obesitas yang pertama yaitu terjadi dampak buruk pada fisik, di mana terjadi mudah lelah, mudah sesak napas, malas beraktivitas, dan gangguan pada nafsu makan. Kemudian pada biologis yaitu risiko terjadinya penyakit diabetes mellitus, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat, stroke, dan juga risiko terkena berbagai macam kanker dan juga risiko terjadi menopause dini. Kemudian yang kedua pada sosial yaitu kurang percaya diri dalam bergaul dengan orang lain, kemudian mudah terjadi peningkatan emosi dan mudah merasa putus asa. Nah, kemudian bagaimanakah cara mengetahui bahwa kita itu obesitas atau tidak? Untuk cara mengetahuinya itu dengan cara menggunakan indeks massa tubuh dengan rumus berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat dalam meter. Misalnya, kita memiliki berat badan 50 kg dan tinggi badan 160 cm. Nah, kita harus ubah dulu tinggi badan ini ke meter dengan cara 160 cm dibagi dengan 100. Hasilnya 1,6 meter. Kemudian kita kuadratkan jadi 1,6 dikali 1,6 sama dengan 2,56 kuadrat meter. Jadi langsung saja kita masukkan ke rumus, yaitu berarti 50 kg dibagi dengan 2,56 kuadrat meter sama dengan 19,53. Dimana adapun klasifikasi indeks massa tubuh menurut WHO yaitu yang pertama, kurang dari 18,5 berarti berat badan kurang atau kurus atau underweight. Kemudian jika berat badan indeks massa tubuh 18,5 sampai 22,9
berarti berat badan normal. Kemudian jika nilai indeks massa tubuh 23 sampai 24,9 dikategorikan sebagai kelebihan berat badan atau overweight atau gemuk. Kemudian jika indeks massa tubuh 25 sampai 29,9 sudah termasuk kategori obesitas 1, dan jika nilai indeks massa tubuh lebih dari 30 berarti sudah masuk kategori obesitas 2. Kemudian bagaimana sih penata laksanaan obesitas? Jadi penata laksanaan obesitas yang pertama yaitu dengan melakukan wawancara. Melakukan wawancara terkait penyakit dan kebiasaan makan kepada dokter atau tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu self monitoring, di mana mengidentifikasi aktivitas fisik dan asupan makanan berupa kalori. Yang ketiga, konseling gizi, di mana melakukan konseling gizi untuk keluarga terkait pelaksanaan pola hidup sehat. Dan yang keempat, evaluasi awal, yaitu melakukan evaluasi pada 3 bulan pertama setelah melakukan perubahan pola hidup sehat. Dan yang kelima, evaluasi lanjutan, yaitu melakukan evaluasi setelah 3 bulan pertama untuk memantau perubahan berat badan pada anggota keluarga. Nah, yang terakhir, bagaimana cara pencegahan obesitas? Yang pertama, mengatur pola makan dengan menghindari mengkonsumsi makanan yang mengandung gula, makanan yang berlemak, makanan yang bergorengan, dan kemudian minuman bersoda, serta minuman yang memiliki kandungan gula. Selain itu, porsi makan juga harus dibatasi agar energi yang dihasilkan oleh makanan tidak melebihi jumlah energi yang digunakan untuk metabolisme tubuh. Meskipun kita mengkonsumsi makanan yang sehat, obesitas juga biasa terjadi apabila porsi makan berlebih. Kemudian yang ketiga, berolahraga dapat membakar kalori dalam proses metabolisme tubuh, sehingga energi yang berlebih yang didapat dari makanan tidak disimpan menjadi lemak. Adapun olahraga yang baik yaitu dilakukan 2-3 kali dalam seminggu. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.